Mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semua, segala puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat yang sungguh kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Dan atas izin Allah pula, kehendak Allah pula, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam uh, kegiatan kajian Rabuan. Alhamdulillah, uh, Ustadz terus membersamai kita, terus konsisten, walaupun sebenarnya isi dalam keadaan sakit ya Ustadz ya. Semoga Amin. Allah Ya, segera angkat sakitnya. amin, eh, amin. Ibu Teti dan juga Ustadz selalu diberi kesehatan, kesabaran juga buat keluarga semua ya Ustadz ya. Jadi bisa tetap Amin ya menjaga Rabbal. dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan semoga syafaat beliau juga insya Allah sampai kepada kita semua yang istiqomah pada jalan Islam ini. Tentunya terima kasih juga kepada teman-teman semua yang terus istiqomah juga gitu ya, bergabung dalam acara kajian Rabuan ini. Dan malam ini Ustadz akan menyampaikan kajian dengan tema fikih kurban. Insya Allah nanti tanggal 10 Zulhijjah kita akan memperingati Hari Idul Adha. Eh, Nanti mungkin harinya ya Ustadz ya, nanti mungkin juga bisa diberikan pemahaman tentang, kan jatuhnya harinya mungkin berbeda-beda gitu Ustadz ya. Nanti Iya, mohon juga, selain tadi saya lihat fikih kurbannya kan lebih kepada kurbannya, motongnya segala macam, tapi mungkin bisa diberi pemahaman terkait jatuhnya hari Idul Adha tersebut. Baik, kami persilakan Ustadz menyampaikan kajiannya. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Terima kasih Mas Arya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini dan juga saya didorong oleh istri saya untuk istiqomah ya, tidak boleh eh, terkurangi ya aktivitas share ilmunya ya. Jadi beliau senantiasa menyampaikan ya, aku kurang dalam kondisi seperti ini nggak bisa ngisi pengajian ya, Abi juga jangan sampai apa, terkurangi gitu ya. Makanya dari itu ya, saya harus harus sesuai dengan niat awal ya, istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini dinilai oleh Allah sebagai kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, habul a'mali indallahi adwamuha wa in killan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu meskipun sedikit. Mudah-mudahan Allah mencatat amalan kita ini sebagai amalan yang dawam, ya, amalan yang istiqomah. Amin. Iwan rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin mengkaji tentang kurban. Ini terkait dengan apa yang akan kita, saya mengingatkan saja karena akhir-akhir ini banyak berseliweran dua pendapat-pendapat yang membuat sebagian umat Islam yang dulunya eh, apa apa yakin gitu ya, ibadah kurban itu tidak tidak banyak berpikir, yang penting mengerjakan gitu ya. Nah, begitu banyak pendapat-pendapat ya yang masuk ke WA kita, ke grup kita gitu, yang di-share oleh
banyak pihak, membuat sebagian kemudian berpikir ulang. Apakah sah atau tidak yang selama ini dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin perlu kita ingatkan kembali ya tentang ibadah kurban ini. Eh, Sebagaimana fikih ya, sebagaimana fikih itu identik dengan hilafiyah. Jadi harus kita punya punya apa cara pandang bahwa fikih itu identik dengan hilafiyah, artinya perbedaan pendapat. Karena kalau kemudian ada eh, fikih apa kemudian tidak ada ruang untuk berbeda pendapat, apalagi dengan memasang hadis kullu bid'ah dolalah wa kullu dolatan finnar, ini yang menjadi masalah. Karena sebagaimana fikih-fikih yang lain atau hukum syara yang lain, di situ ada dalil-dalil yang zon, ada dalil-dalil yang mengandung pengertian lebih dari satu. Dan itu memahaminya tergantung dari orang yang beristihadnya atau orang yang menafsirkannya atau orang yang apa menggali hukumnya sehingga kemudian di situ akan terjadi perbedaan pendapat. Karena namanya manusia, kemampuan, latar belakang, dan seterusnya itu pasti berbeda. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan dalam masalah fikih, termasuk fikih ibadah, termasuk kurban, itu hal yang biasa. Jadi bukan hal yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita mengakibatkan kita tidak melaksanakan sesuatu kebaikan yang sudah kita yakin dan kita laksanakan, atau merasa ragu dengan apa yang telah kita kerjakan, sehingga kemudian ini menjadi kontraproduktif. Karena intinya ibadah itu adalah sebuah upaya ya upaya jiwa seseorang untuk mentaati. Dan nilai kenapa mentaati itu karena dia mengimani, dan karena mengimani itulah kemudian dia akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi sehingga kalau terkait dengan pemahaman, terkait dengan kemampuan secara fisik atau secara materi tentunya akan sangat berbeda. Ya. Oleh karena itu bahasan tentang kurban itu walaupun sudah kita kerjakan dan berulang kita kerjakan, perlu kiranya kemudian kita selalu mengupdate atau mengingatkan kembali. Jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari koroba, ya korobu kurbanan, atau artinya dekat. Dekat. Jadi kurban itu juga disebut dengan al-udhiyah atau al-adahiyah. Kalau dalam kitab-kitab fikih, ya itu bahasan tentang al 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 al-udhiyah, udhiyah atau al-adahiyah. Jadi tentang bab tentang kurban. Nah, intinya adalah kurban itu adalah binatang sembelihan atau itu udhiyah itu. Dan berkurban itu artinya menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kurban itu ibadah mahdoh sehingga ditentukan. Jadi sifatnya tauqifi. Tauqifi dari apa? Dari waktunya. Waktunya tidak bisa berubah. Mulai tanggal 10, 11, 12, 13 dimanapun apa tinggalnya. Yang kedua, hewannya. Jadi hewannya itu sudah tentukan jenis-jenisnya dan kemudian apa pembagiannya itu juga sudah ditentukan. Oleh karena itu yang kita bahas pada malam hari ini cerita tentang itu. Jadi cerita tentang hewannya, cerita tentang waktunya, cerita tentang hewannya dan kemudian cerita bagaimana distribusinya. Jadi hukum berkurban itu ada dua pemahaman. Yang pertama ada yang mengatakan sunnah muakkad, ini yang masyhur. Ya, artinya bagi setiap individu minimal sekali dalam seumur hidup. Jadi yang ditekankan minimal sekali dalam seumur hidup minimal ya. Jadi kalau tiap tiap tahun alhamdulillah. Ada yang mengatakan ini juga sunnah kifayah, artinya satu keluarga bisa sekali dalam setahun atau sekali setahun itu kurban untuk satu keluarga. Jadi pemahamannya ya menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i bahwa jika dalam satu keluarga ada yang menyembelih hewan kurban maka pahala kurban itu berikan kepada orang yang berkurbannya, kepala rumah tangganya dan juga kepada keluarganya. Jadi ini yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah walaupun ini kan istilahnya aneh, biasanya kan wajib fardu kifayah ya. Sunnah yang kifayah ya. Jadi tetap hukumnya sunnah sehingga kemudian tidak boleh kemudian kita merasa karena belum bisa atau belum melaksanakan merasa berdosa gitu karena memang ini berdasarkan kemampuan dan juga hukumnya disunahkan. Dan kalau berbeda pendapat itu jangan kemudian
mengakibatkan kita berselisih pendapat karena hukumnya sunnah. Ya. Jadi eh, kalau ataupun tidak mengerjakan itu pun dia tidak berdosa. Tetapi seyogyanya seorang seorang muslim yang punya kemampuan, maka dia berusaha untuk melaksanakannya. Minimal sekali dalam seumur hidup bagi individu. Kalau sunnah kifayah minimal satu keluarga sekali setiap setahun. Jadi setahun itu kepala keluarganya berkurban minimal satu ekor domba, ya minimalnya. Syukur kalau lebih dari itu. Nah, dalil dari tentang kurban dari Al-Quran itu dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ya, penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka berserah dirilah kalian kepadanya, sampaikanlah Nabi Muhammad bawa kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Ini disebutkan bahimatal an'am. Jadi yang disembelih atau yang eh, apa di disyariatkan untuk dikurbankan adalah bahimatul an'am. Jadi binatang ternak yang diternakan maksudnya. Jadi binatang yang biasa diternakan. Kemudian yang umumnya ya lafadznya sifatnya umum adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka sholatlah demi Tuhanmu dan berkorbanlah demi Tuhanmu. Jadi kata sholat dan dan berkurban itu dua dua bentuk yang berurutan. Jadi sholat kalau kita sanggup berkorban maka berkorban. Dan itu sebagai bentuk syukur ke atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Di sana ada mukhotobnya ya kepada Rasul, tetapi hitabur Rasul, hitabul ummati. Jadi seruan kepada Rasul itu seruan kepada seluruh umatnya. Jadi Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan mungkin bisa menghitungnya. Karena nikmat Allah itu jangankan yang diminta, yang belum diminta atau yang tidak diminta pun Allah sediakan. Karena apa yang kita miliki saat ini, termasuk diri kita adalah pemberian. Jadi a'toi ya. Jadi itu Allah. Allah memberikan pada kita. Maka kemudian bentuk syukurnya adalah kita sholat. Yang dimaksud sholat 5 waktu dan berkurban. Yang dimaksud menyembelih hewan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian hadis tentang kurban itu cukup banyak. Jadi kalau ini ada saya sampaikan hanya 3. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yadoh fala yuqarribanna musallana." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kemampuan, jadi sa'ah, ya punya kemampuan, punya kelapangan, ya, lebih dari kebutuhan pokoknya, pada saat tanggal 10, 11, 12, 13 tentunya, tetapi dia tidak mau berkorban. Tidak mau berkorban. Padahal hartanya ada banyak bahkan ya. Dari kurban kambing pun enggak misalnya. Maka kata Rasulullah SAW, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Dan ini sebuah celaan. Walaupun dimaknai ini celaannya tidak sampai jazm, artinya tidak haram gitu ya. Tidak haram artinya hukumnya kalau tidak berkorban ya artinya dicela ya maka perintah berkurbannya ini kalau tidak melaksanakan tidak dianggap berdosa tetapi eh, tidak disukai ya atau disebut dengan makruh ya tidak sukai itu hanya makruh ya sehingga kemudian difahamilah bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad ya sunnah yang ditekankan atau sunnah yang berupaya untuk kita lakukan. Atau dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Hai manusia, sungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah, dari ahlul bait ya, penghuni rumah, pada setiap tahun disunahkan berkorban. Ini yang disebut dengan sunnah kifayah. Jadi,
kalau yang hadis yang pertama itu siapa saja, ya, barang siapa, siapa saja. Nah, kalau ini sifatnya setiap rumah. Jadi penduduk rumah itu bisa jadi yang kurban bapaknya atau kurban anaknya, atau kurban istrinya dan seterusnya. Siapa saja ya dari anggota rumah itu yang berkurban, maka itu akan apa memberikan pahala kepada seluruh penduduk atau seluruh penghuni rumah itu dari ahlul baitnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'amila adamin min amali yaumin nahri habba ilallahi min ikhraqid dhammi. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa lafiha wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah lebih dari menyembelih hewan. Jadi yang paling disukai amalan manusia yang dilakukan pada hari Idul Adha adalah ya, berkurban, yaitu menyembelih hewan, mengalirkan darah. Ikhraqid dam maksudnya mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya, kuku kakinya. Jadi semuanya. Jadi walaupun tidak dibagikan, tidak dimakan karena memang tidak mungkin dimakan bulunya, tanduknya dan kukunya, tetapi itu masuk ya bagian yang nanti akan bernilai pahala di sisi Allah. Jadi akan datang dalam bentuk pahala yang luar biasa yang besar yang akan kemudian diberikan kepada orang yang berkurban dan keluarga dari orang yang berkurban. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Kenapa? Karena niatnya lirobbika. Jadi solli lirobbika, wanhar lirobbika. Cuma lirobbika yang tidak diulang ya. Jadi karena niatnya berkurban karena Allah, maka sebelum disembelih pun itu sudah sampai. Ya, sudah sampai dan Allah akan memberikan pahala dari niat saja. Sebagian dari kita ya seperti yang saya lakukan di sini memang saya menawarkan gitu ya. Kalau ada yang mau titip dan alhamdulillah setiap tahun dari jamaah muhajirin itu rata-rata 7 ekor itu titip. Jadi kalau 7 ya lumayan tuh ada hampir 50 ya. 50 orang. Dan itu sudah rutin dan alhamdulillahnya kita punya langganan yang memang terpercaya. Jadi apa orang ini juga khawatir kehilangan pelanggan tetapnya gitu ya. Jadi sehingga sebelum itu sudah dipilihkan dan sudah disiapkan dan itu karena memang kita niat ya dari awal dan baru niat saja oleh Allah telah dicatat sebagai sebuah pengorbanan atau sebuah ibadah yang bernilai luar biasa. Karena itu lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi perintah Rasulullah kita untuk kemudian berusaha untuk bisa berkurban. Kemudian ketentuan yang terkait dengan kurban itu sebenarnya yang ditentukan itu lebih ke hewannya, bukan ke orangnya, ya. Bukan ke orangnya. Kalau ke orangnya, nyembelih hewan itu apa tidak semuanya kurban. Jadi kalau terkait dengan ibadah haji ada juga apa udhiyah, namanya udhiyah. Jadi nyembelih hewan juga, tetapi itu bisa dalam bentuk dam. Dam artinya sanksi bagi orang yang meninggalkan yang rukun atau mengambil keringanan, yaitu seperti jamaah haji Indonesia itu banyak yang mengambil haji tamatu. Jadi haji tamatu itu bereskan dulu umroh, kemudian tahalul, kemudian bisa ganti baju, ya tidak pakai kain ihram, baru kemudian ketika menjelang wukuf ya di Arafah, kemudian mikot, niat lagi dari mikot, kemudian berangkat ke Arafah. Jadi untuk niat haji. Jadi haji dan umrohnya kemudian apa dipotong atau diselingi oleh bersenang-senang disebutnya ini haji tamatu. Dan itu kena dam. Jadi harus menyembelih seekor domba. Ya. Seekor domba. Ya. Yang nyembelihnya di sana, yang sembelihnya siapa? Wallahu alam. Yang jelas biasanya dipungut. Ya. Semua jamaah haji yang mengambil haji tamatu itu akan mengeluarkan uang real sesuai dengan harga pada saat itu seekor domba. Kemudian ada juga nazar misalnya atau apa berkurban ketika dia berhaji. Maka kalau berkurban ketika dia berhaji diatur bukan hanya hewannya tetapi juga orang yang hajinya karena ketika orang berhaji pada tanggal 10, 11, 12, 13 rata sedang pakai kain ihram disebut dengan muhrim.
Yang sedang pakaian ihram itu kan tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh motong kuku dan seterusnya karena dia sedang ber berhaji, sedang kain-kain ihram, sedang namanya muhrim ya, sedang pakai kain ihram. Sehingga terikat dengan yang bersangkutan. Ya, sedangkan hewannya sendiri jadi ada aturannya, hewan yang harus disiapkan jadi untuk disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, itu kaitannya dengan kurban. Sebenarnya lebih banyak mengatur tentang hewannya. Kalau kita buka fikih, fikih tentang kurban itu rata-rata membahas tentang hewannya, bukan membahas tentang si pekurbannya. Si pekurbannya itu yang saya pahami ya. Jadi hewan kurban itu yang terkategori bahimatul an'am dalam ayat Al-Quran, yaitu hewan ternak tertentu. Itu terdiri dari unta, sapi, kambing atau domba. Dan ini sebenarnya bukan spesies yang saya sertakan itu da- pada genus atau bahasa Indonesia jenis ya, genus ya, yaitu di atas spesies gitu. Jadi kalau spesies akan susah karena spesies itu biasanya rata-rata spesifik lokasi. Kalau spesies karena dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi kalau tingkat genus itu bisa lebih beragam karena masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing ekosistem itu bisa jenis dari jenis yang sama beda spesies itu bisa yang beradaptasi. Makanya tingkatannya yang kita bisa kurbankan adalah pada level jenisnya atau jenisnya. Jadi unta ya dengan berbagai macam spesiesnya itu minimal 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena unta itu sebelum 5 tahun itu ya tadi masa pertumbuhan, jadi belum belum layak untuk disembelih. Ya, kecuali kalau bukan untuk kurban ya, bukan untuk kurban boleh ya untuk sate apa unta muda misalnya nggak ada masalah. Tetapi untuk unta memang ukurannya adalah walaupun tentunya karena ini tidak tepat karena tidak ada sertifikat kelahiran akte kelahiran nggak ada. Ya, sehingga itu dikira-kira biasanya kaitannya dengan giginya ya giginya copot itu dulu ya. Tetapi ini minimal minimal itu kaitannya dengan kelayakan dan berdaging karena kurban itu intinya dagingnya ya bukan umurnya sebenarnya tetapi karena dulu tidak punya standar tentang umurnya macam-macamnya ya maka kemudian distandarisasi dengan usia ya usia sekitar 5 tahun. Kemudian sapi dan kerbau ini apa masuk dalam genus bos ya bos itu minimalnya 2 tahun ya. Kemudian domba, domba ini termasuk genusnya genus ovis ya, genus ovis. Berbeda dengan kambing ya. Jadi domba dan kambing itu kalau masuk sate saja akan berubah. Domba akan berubah jadi kambing. Jadi tidak ada sate domba tapi sate kambing. Tapi kalau di dunia nyatanya ya domba beda beda dengan kambing karena ini bukan beda spesies bahkan beda genus. Ya. Jadi kalau domba itu minimal 7 bulan. Kemudian kambing ini memang harus, jadi karena kambing itu rata-rata kecil, kecil, dan itu untuk proses besarnya itu lama. Maka dari itu minimal di 2 tahun. Nah ini yang dimaksud dengan eh, bakoroh atau sapi. Jadi sapi bukan spesiesnya, tetapi masuk dalam genus. Genusnya namanya bos, ya, bos. Itu ada macam-macam ini ya, yang biasa ada kalau yang putih pada punduk itu namanya PO, per- peranakan ongol ya. Kalau yang taurin itu nggak tahu sapi apa itu sapi perah ya. Kemudian yang gaul ini mungkin sapi Bali ya, sapi Bali. Yang gayal ini nggak tahu sapi atau banteng ya. Kalau yang saya sukai itu sapinya Madura, sapi Madura yang coklat ya, yang coklat. Karena kulitnya tipis dan apa tulangnya juga kecil ya. Beda dengan limosin, simental dan seterusnya. Jadi ini termasuk di dalamnya buffalo ya, kerbau ya. Kerbau itu karena satu jenis dengan sapi, jadi dibolehkan untuk berkorban ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya dari spesies-spesies yang sekarang terus karena dikawin-kawinkan ya. Itu jenis ruminansia besar. Ini untuk 7 orang, untuk 7 orang. Ya, ya tentunya tadi sudah berumur. Kalau ini sekitar minimalnya 2 tahun.
Atau ada yang mengatakan minimalnya 3 tahun ya, tapi lebih banyak sekarang ini dengan penggemukan perempuan 2 tahun juga sudah sangat besar. Kemudian ini yang office ini yang domba ya, termasuk domba Garut ya. Domba itu ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk. Jadi yang penting adalah eh, dagingnya. Walaupun bertanduk tapi kurus ya nggak ada, karena tanduknya nggak akan dibagikan. Yang akan dibagikan bukan bukan tanduk, bukan kulit, bukan tulang, tetapi dagingnya. Jadi intinya adalah apa domba yang gemuk ya, domba yang gemuk. Kemudian ini yang jenis capra ini kambing ya, kambing ini makanya memang beda. Dia kalau kambing itu makannya menengadah, makan yang di atas. Kalau domba itu yang di bawah nunduk ya. Dan memang kulitnya juga khas ya, beda ya. Dan aromanya juga beda ya. Jadi ini eh, yang biasanya di orang Jakarta yang senang dengan kambing ya. Kalau orang Bogor biasanya domba. Ini untuk satu orang ya, satu orang. Apa berbagai macam spesies ya, dan masing-masing daerah. Jadi kalau kambing dulu di zaman Rasulullah jadi sampai sekarang ada. Jadi kalau misalnya antum semua ke Jabal Nur itu banyak banyak apa kambing liar. Kambing liar. Makanannya ya tadi ada sampah, ada rumput-rumput kering, ada bahkan macam-macam lah yang bukan rumput sebagaimana domba yang ada di kita ya. Jadi ini kambing. Nah, sedangkan yang lain, yang selain ya, selain dari unta, yang pertama unta, kemudian yang kedua apa jenis sapi, ya kemudian jenis domba dan jenis kambing itu tidak diperbolehkan. Jadi ini syariat ya. Walaupun harganya bisa lebih mahal, misalnya apa kurban ayam seharga 10 juta misalnya, ya tetap tidak dianggap kurban karena ayam tidak masuk dalam yang disyariatkan oleh Rasulullah sebagai hewan untuk kurban, sebagai bahimatul an'am ya, atau sebagai udhiyah. Dan hewan-hewan yang walaupun masuk ke dalam 3 jenis tadi, tetapi tidak bisa dipakai untuk kurban, yaitu pertama hewan yang memang buta matanya, itu sejak lahir misalnya. Ini cacat ya, atau yang terpotong telinganya, atau yang kakinya pincang, atau tanduknya patah ya. Jadi kemudian dia beraduan, kemudian patah ya, patah sehingga kemudian tidak ya, artinya sama dengan cacat ya. Kemudian sedang sakit ya, yang sakit itu tidak diperbolehkan, apalagi kalau antrak ya, seperti 2-3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu hampir-hampir kita tidak bisa kurban, atau 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sebelumnya itu. Jadi luar biasa penyebarannya, yang itu pada saat itu juga masih COVID ya, dan kemudian sapi-sapi kena antrak jadi masalah. Ya, hampir-hampir saya tidak jadi kurban ya. Jadi itu turun kemudian dia nggak bisa bangun lagi. Ternyata sudah sehari saja udah itu, udah gejalanya kelihatan. Itu kalau itu sakit maka tidak layak. Dan nanti diceknya itu kalau seandainya sakitnya sampai memang akan jadi kontaminan ya, jadi kontaminasi ke dagingnya. Dan nanti dicek ya oleh tim kesehatan hewan. Kemudian atau hewan yang sudah terluka, terpotong, ya kemudian yang kurus ya, tidak berdaging ya, makanya kalau kalau beli beli hewan terutama domba kalau di atau sapi ya, kalau di pinggir jalan itu hati-hati karena jangan melihat tanduknya atau melihat jogroganya, tapi harus dilihat dari belakang ya, dari paha belakang itu kelihatan berdaging atau tidak, dan lamosirnya ya. Misalnya kalau pedagang-pedagang yang sudah biasa dagang domba ya, kemudian kita pegangnya bagian itu, dia langsung tidak akan berani untuk kemudian apa nawarkan dengan harga tinggi, karena dia tahu bahwa orang yang mau belinya tahu tahu hewan ya. Demikian pula kalau misalnya tentang sapi ya. Dan saya kebetulan alhamdulillah tuh diajarin oleh bapak saya dulu, karena bapak saya belantiknya itu apa hewan. Jadi pedagang pedagang hewan. Jadi saya belajar dari kecil dulu, sekaligus juga belajar menyembelih ya. Dan sampai sekarang tukang menyembelih, menyembelih hewan ya. Kemudian tidak juga berkudis, tidak juga sedang 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 bunting ya, atau sedang menyusui. Ya, jadi ini artinya yang betina sebaiknya tidak dijadikan sebagai hewan kurban gitu. Dan banyak hikmahnya ya.
Kemudian bagaimana tentang daging kurban? Maka dari itu ini justru dalilnya itu dari ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan fakulu minha wat'imu al-ba'isa al-faqira. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang sengsara dan fakir. Dulu awalnya jadi kaul kaul kodimnya Imam Syafi'i bahwa boleh separuh, jadi separuh-separuh, separuh untuk dimakan, separuh lagi untuk dibagikan. Tetapi kemudian ketika beliau memahami ayat 36-nya, fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Maksudnya yang tidak minta-minta, yang kona'ah, yang koni itu kona'ah. Ya, walaupun dia butuh tapi dia tidak minta gitu. Dan orang yang meminta al-mu'tar, orang yang minta. Jadi kemudian beliau berubah, berarti sepertiga. Karena sepertiga untuk dimakan, sepertiga orang yang tidak minta, ya, tidak minta. Ya. Dan ada orang yang meminta. Jadi maksudnya sepertiga-sepertiga. Maka kemudian pendapat Imam Syafi'i bahwa hewan apa eh, yang yang berkurban dan keluarganya ini, yang berkurban dan keluarganya hanya boleh mengambil sepertiga saja dari daging hewan. Karena dua pertiganya untuk yang koni dan mu'tar. Koni itu yang tidak minta, bisa tetangga kita, bisa keluarga kita, bisa sahabat kita gitu ya. Tapi bukan bukan dari ahlul bait yang berkorban ya. Atau yang meminta, ya banyak yang meminta itu yang nyari gitu ya. Maka ini berarti pemahamannya berarti sepertiga sepertiga. Sepertiga untuk yang berkorban dan keluarga yang ahlul baitnya, sepertiga untuk koni, sepertiga untuk muhtar. Tapi kalau yang ayat 28 itu dipahaminya sebagai minha, separoh. Ya, kalian makan ya, makan dan separuh lagi diberikan kepada orang yang sangsara dan fakir, sebut al-ba'isa al-fakir. Jadi ada kaul dokodim, kaul jadid. Jadi kaul jadidnya ini yang saya tulis besar. Ya. Imam Syafi'i berkata, orang yang berkurban dan keluarga hanya boleh mengambil sepertiga dari daging hewan kurban. Nah, kemudian bagaimana dengan banyak share nih? Rasulullah SAW bersabda, katanya jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya telah masuki satu Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1977. Redaksinya seperti ini. Ida dakhalal asyra min dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamus min sa'rihi wala basyarihi wa syai'an hatta yudhiya. Apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai berkurban. Ya. Nah, kemudian ini berbeda pendapat. Pendapat pertama bahwa hadis ini mengatakan bahwa Nabi SAW melarang orang yang berkurban motong kuku dan rambutnya. Itu yang pertama. Karena domirnya kepada hu-nya kepada ahadukum, ya, kepada ahadukum. Jadi tidak boleh orang yang mau salah seorang dari kalian yang mau berkorban tidak boleh maksudnya adalah yang musuh itu memotong memotong apa eh, kulit, memotong rambut dan memotong bagian dari kuku ya, kuku ya atau kulit ya, kulit atau kuku ya. Sedikit pun nggak boleh ya, sampai disembelih. Tetapi ada yang pendapat yang kedua itu domirnya kembali kepada hewannya, kepada udhiyahnya. Ya, walaupun ini katanya karena itu mudakar, mestinya kan kalau udhiyah muannas gitu. Tapi sebenarnya kalau bahasanya huda atau hada itu jadi bentuk mudakarnya bisa jadi hu. Jadi ada yang pendapat yang kedua bahwa yang dilarang itu bukan memotong kuku dan rambut orang yang berkurban, tetapi hewan kurbannya maksudnya. Hewannya jangan dipotong rambut apa bulu-bulu dan kuku-kukunya karena nanti akan jadi pahala juga. Sayang gitu. Karena disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa dia akan datang dengan kukunya, dengan kulitnya, dengan tanduknya gitu. Sehingga kemudian jangan dipotong gitu. Jangan dipotong kukunya biar seperti itu. Kalau sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Tetapi ada yang berpendapat pertama ya yang pelakunya. Hanya saja permasalahannya, eh, bagaimana hukumnya? Apakah itu berhubungan dengan kurbannya? Karena ini yang disuruh berkurban, tetapi apakah kurbannya itu tergantung pekurbannya? Kalau kurbannya misalnya memotong rambut, misalnya memotong rambut atau mencukur kumis,
atau kuku. Kemudian otomatis biasanya kurbannya nggak diterima. Nah, atau gimana? Maka kemudian di sini juga bersilang pendapat. Yang berpendapat pertama ini juga berbeda pendapat. Hukumnya apa dong? Memotong kuku dan bagi pekurban. Ada yang mengatakan makruh. Motong kuku itu makruh. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak memotong itu sunnah. Tapi sebenarnya sunnah itu kan perintah dikerjakan. Ya kalau dia tidak ngerjakan berarti kan tidak sunnah. Jadi malah aneh kalau larangan memotong kuku tapi hukumnya sunnah. Jadi memelihara kuku kan membiarkan, sebenarnya bukan memelihara, membiarkan kuku, berarti kan tidak berbuat apa-apa. Padahal namanya sunnah itu tolabul lil fi'li. Tuntutan untuk mengerjakan. Oh, tidak mengerjakan kok jadi sunnah gitu. Kalau makruh iya, kalau makruh mungkin ya karena jangan, jangan itu artinya kalau dikerjakan berdosa atau tidak. Ternyata kalau berpendapat makruh tidak berdosa, tidak berdosa. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ya memotong rambut dan kuku itu haram, artinya berdosa. Kalau berdosa karena dia mau meniat kurban, ini juga aneh. Apakah mungkin ada orang niat berkorban karena gara-gara dia memotong kuku dan itu kemudian jadi berdosa, bukan niat berpahala? Nanti akan orang mengatakan ya kalau itu saya nggak usah berkorban aja supaya tidak berdosa. Jadi ini juga hal yang pemahamannya mungkin agak janggal ya. Dan sebagai jumhur mengatakan bagi orang yang mau berkurban dan tidak sedang pakai kain ihram, maka memotong kuku, rambut, mencukur kumis dan sebagainya hukumnya mubah. Boleh, boleh. Jadi apa? Karena karena ini kan larangan, larangan itu tidak kemudian berubah jadi sunnah. Kalau sunnah itu perintah dikerjakan, ya itu kemudian dapat pahala. Kalau perintah tidak dikerjakan kemudian dia tidak berdosa, itu sunnah. Tapi kalau perintah tidak dikerjakan berdosa, namanya wajib. Perintah tidak dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, hukumnya sunnah. Nah, kalau ini adalah larangan, ya deh, larangan, fala, ya larangan. Larangan itu berarti tolak tarki. Kalau larangan itu dilaksanakan berdosa, berarti hukumnya haram. Kalau larangan itu dikerjakan tidak berdosa, hanya dicela doang, itu berarti makruh. Nah, ini pada yang meng-share-share itu bingung juga. Terus gimana hukumnya kan gitu ya. Oh kayak gitu sunnah. Sunnah itu harus mengerjakan. Kalau tidak motong rambut, motong kuku, motong motong kumis, terus ngerjain apa? Kan tidak ngapa-ngapain. Masa setiap orang yang tidak apa-apa sama dengan misalnya berjenggot hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Ya. Berjenggot itu sunnatullah. Tumbuh sendiri. Kok ujung-ujung dapat pahala sunnah? Ceritanya dari mana? Kan sunnah itu mengerjakan. Mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Ini kalau memelihara jenggot, jenggotnya tumbuh sendiri nggak dipelihara gitu ya. Makanya kalau saya memahami sunnah itu kalau membedakan dengan orang non muslim dan dipelihara. Dipelihara itu sebagaimana pemahaman kita dipelihara, dibagusin, jangan dibiarkan, nggak keruan gitu, dirapikan dan seterusnya. Itu itu hukumnya, bukan punya atau tidak punya jenggot gitu ya. Karena yang punya jenggot ya memang sunatullah, punya gen keluar jenggot. Ada sunatullah tidak punya keluar gen jenggot gitu ya. Apalagi perempuan tidak mungkin berjenggot. Artinya tidak mungkin mereka dapat pahala sunnah berjenggot. Jadi ini harus betul juga karena kita sudah membahas tentang hukum taklifi, hukum wadi. Kan sudah paham. Hukum taklifi itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram kan. Jadi perintah itu wajib atau sunnah. Kemudian larangan itu haram atau makruh. Ada yang pilihan. Itu namanya mubah gitu, mubah. Oleh karena itu kalau teman menerima hadis ini ya jangan khawatir karena tidak ada hubungannya dengan hewan kurbannya. Kalau hewan kurbannya memenuhi syarat yang saya disampaikan tadi di depan, maka sah kurbannya, kurbannya. Kalau kebetulan lu udah terlanjur kumis jenggotnya, ya nggak apa-apa, biar cakep lah. Pas Idul Adha kelihatan klimis bagus, nggak ada masalah. Walau alam bisawab. Saya kembalikan ke Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam atas penyampaian materinya terkait fikih kurban dan tanpa berpanjang-panjang lagi kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya terkait seputar kurban ini
dipersilahkan dan di apa di chat sudah ada uh, udah Daniel nih mau tanya nih ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Katanya mau belakangan tapi gini aja. Udah jadi tiga pertanyaan dulu yang di atas ya langsung silahkan diajukan. Nanti setelah itu diberi kesempatan yang lain. Kalau yang lain nggak ada, lanjutkan lagi pertanyaannya yang keempat Kalau kelima. kalau Dari tiga Kak. biar saya pilih-pilih ya. Nah, silakan. Mana yang prioritas dulu tadi juga ada yang udah nyerempet-nyerempet. Jadi kayaknya sudah terjawab kayaknya ya. Nah, Silakan. oke. Lanjut. Dipersiapkan yang lain teman-teman pertanyaannya. Yang lain, ayo nih. Tadi Ini. saya pasang beberapa materi di grup. Sekarang sudah 27 orang yang hadir. Alhamdulillah Masya sudah Allah. 27 yang ada di ruang Zoom ini. Sebe- Silakan Sebentar, Bang. ini pakai laptop kayaknya udah mau habis nih. Lagi cas dulu sebentar, sebentar, sebentar. Ntar takutnya lagi pakai mati lagi. Iya, nggak tahu kalau Silahkan habis. resen teman yang mau tanya, jadi nanti kita bisa. Ya, ya udah. Oke. Oke. Yang sunnah kifayah ya, sunnah kifayah. Itu berarti kalau kita ini satu keluarga atau satu rumah atau satu keluarga semuanya berkurban, berarti itu pahalanya multiple ya, ya kan? Atau juga kalau umpamanya ada mungkin kita masih kurang sanggup, tapi ada selalu entah kakak, entah adik, entah orang tua yang sanggup, ya insya Allah pahalanya Kebagian kita juga menerima. pahalanya. Iya. Ditanggapi dulu, Ustaz. Ditanggapi dulu. Ya, gini, Silakan. kalau cerita tentang pahala itu apa? Itu harus terpenuhi dua hal. Pertama Mm-mm, benar, mm-mm. pertama benar, yang kedua ikhlas. Itu baru cerita Oke, pahala gitu. Ya, kita cerita oke. benar, insya Allah benar ya, benar kita sudah berkorban. Nah, ikhlas atau tidak? Jadi besar atau kecilnya pahala tergantung keikhlasan, tingkat keikhlasannya. Mm-mm, Kadang-kadang orang berkorban tapi pamer. mm, Paling gede gitu, ditayangkan, mm, di syuting. Begitu mm, mm, mau disembeli sama panitia nggak boleh mm, ditarik lagi karena bagikannya mm, di dekat rumahnya. Begitu kemudian mm, marah-marah sampai Pak RT-nya sampai berseteru dan berhari-hari itu mm, ditayangkan di TV. Itu kan ada mm. juga kan. Ya, Pernah ya. kejadian ya? Nggak. Pernah ada kejadian kan? Seorang artis yang kemudian rame itu kan sama Pak RT gitu kan, sama panitia Iya, iya, kurban. iya, iya. Hmm. Ingat Baru ngeh aja ya. Pak Ustadz. Itu. Jadi memang kurban ini kan juga untuk dekat-dekat ke ria itu sangat mungkin. Ya. Padahal kan kata Allah kan bukanlah ya daging atau darahnya, tetapi ketakwaannya itu yang nyampe itu ketakwaannya. Jadi intinya gitu. Kalau dari pahala, eh, yang itu yang pertama. Yang ingin ada apa adalah apa bukan besar atau kecilnya, bukan jumlahnya, tetapi ikhlasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berkurban karena bentuk syukur itu akan semakin dia sering melakukan, semakin yang terbaik dia persembahkannya, semakin bahagia dia. Itu cirinya, ya cirinya. Jadi dia itu orang yang memang betul-betul memang ingin takarub kepada Allah. Sehingga dia bahkan sengaja kalau walaupun dia tidak bisa nanti kalau misalnya ujung-ujung nanti tanggal 10 punya gitu ya. Mungkin dia kemudian dia nabung. Dia nabung dari awal karena memang ingin takarrub. Karena inti kurban itu kan kurban itu mendekat, takarrub, ingin mendekat sama Allah gitu ya. Dan ini bersyukur, bentuk bersyukur karena perintah kurban itu kaitannya dengan Al-Kautsar. Inna a'toina ka al-kautsar fasolli li robbika wanhar wanhar li robbika. Jadi ini paket sholat. Jadi syukur itu tidak hanya sholat tapi juga berkurban. Jadi kurban itu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita yang sangat banyak. Makanya kurban itu tergantung keimanan, tergantung kecintaan dia dan Ya, keinginan dia untuk mendekat Jujur, sama Allah, ya. Abi Maka dia ngejur kok. pasti dia tidak akan banyak berpikir saya punya, Kelihatan tapi saya akan ngeblur berkorban. saya. Bahkan bisa tiap tiap tahun.
Bahkan bukan hanya dirinya, bahkan sengaja biasanya walaupun ada mengatakan kifayah tadi boleh satu satu orang kemudian satu keluarga, bahkan dia sentuhkan satu-satu karena pengen bahwa ini pahalanya atas nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan untuk yang meninggal pun boleh. Kenapa Rasulullah SAW juga menyatakan ini untukku dan keluargaku. Ingat keluarga Rasul ada yang sudah meninggal. Namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah wafat, tapi kemudian Rasulullah ketika berkorban juga untuk keluarga beliau, artinya termasuk untuk Siti Khadijah, kan gitu ya. Berarti kita juga boleh berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, berarti dia apa ya bermasalah gitu. Ada yang perasaan bermasalah gitu. Bagaimana mungkin ibadah kebaikan kemudian mengatakan itu tidak akan sampai ke orang tua kita? Kan Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa. Ada kata illa, kecuali sodakotun jariyah, itu sodakoh jariyah, awaladun solihun yadullah, atau anak soleh. Anak soleh. Dan anak soleh itu bukan hanya doa, bukan hanya buatan Robik Firli wali walidayah, tetapi juga saya berkurban dan mudah-mudahan Allah ya Allah sampaikan pahala kurbanku ini untuk orang tuaku, untuk ayahku sebagai bentuk birrul walidain ketika mereka sudah wafat. Maka amalan anak soleh itu nyampe ke orang tuanya, sampai ke orang tuanya. Jangan katakan nggak ada dalilnya, ini dalilnya sangat umum. Ya, dalilnya sangat umum. Ya, insya Allah sampai. Sehingga kalau kemudian kita kurban disebutkan juga untuk almarhum bapak, almarhumah ibu, terus misalnya atau adik macam, insya Allah sampai, nggak ada masalah. Jadi mau kemudian udah keluarga besar boleh, karena Allah itu tidak akan mungkin salah. Malaikat pencatat kebaikan itu tidak mungkin menyalahi niat seseorang, tidak mungkin menyalahi. Kalau manusia bisa dibohongin, bisa ditipu, tapi kalau malaikat, mohon maaf, tidak mungkin ditipu. Kita niatnya memang kurban untuk mampunya 1 ekor domba. Ya sudah, mampunya 1/7 atau 2/7, ya kerjakan. Ya, kerjakan. Mampunya 1 ekor sapi untuk 7 orang, termasuk keluarga, dituliskan satu-satu, kerjakan. Yang penting mengerjakan, tidak berdebat berkepanjangan, debatnya rajin, kurbannya enggak pernah. Itu orang yang sangat ya, tercela ya. Nah, celah mempermasalahkan orang lain sementara dia tidak mengerjakan. Jadi apa ya sebaik-baiknya orang adalah kerjakan semampu dia dan ikhlas karena Allah. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperselisihkan, dan harus yakin bahwa ibadah itu benar dan karena Allah. Ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan menilai sesuai dengan niat kita. Itu yang pertama udah. Jadi kalau udah Ya, bisa, jadi ya. cukup kalau gitu cukup lah. Sekali sekali saja setahun cukup. Orang yang yakin akhirat itu kholidina fiha abada pasti tidak akan merasa cukup. Hmm. Pasti tidak akan merasa cukup. Pasti merasa kurang. Kenapa? Gimana membekali jiwa kita untuk hidup selama-lamanya? Sementara di dunia saja untuk bepergian beberapa hari saja, ternyata untuk apa ongkos misalnya hanya uang 5 juta nggak cukup. 5 juta itu untuk kurban 1 ekor. Gitu. Padahal untuk beberapa hari saja nggak cukup ternyata, ya nggak cukup. Nah, bagaimana untuk Kholidina fiha di surga lagi dan mencukupkan hanya cukuplah 1 ekor domba. Padahal dia sanggup lebih dari itu gitu ya. Makanya orang-orang yang berkeinginan membekali jiwanya dengan yang terbaik, yang bernilai pahala yang terbesar gitu ya, maka itu yang dia lakukan. Jadi tidak akan pernah mencukupkan dengan minimalis. Ya, tidak akan mungkin dia akan minimalis, tapi dia akan berusaha Maksimalis. semaksimal mungkin gitu ya. Kalau bisa tiap tahun dan kalau bisa sapi setiap tahun, alhamdulillah. Tapi hati-hati jangan sampai ria. Karena begitu ria, Allah tidak menilai sama sekali. Jadi zong, nggak dapat pahala. Sudah mau 1 ton kurbannya, besar banget, ya. Ternyata tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Tuh minta pahala sama ya orang-orang yang kau ria kepada mereka.
bagaimana mungkin mereka dapat memberikan pahala gitu ya. Maka dari itu hati-hati tentang hati ini kalau ataupun berkorban, jangan sampai ingin dilihat, ingin didengar, ingin diupload, ingin dipuji ya jangan. Jangan karena nanti tidak akan dapat nilai sama sekali. Itu udah yang pertama. Ya. Ya, Eh, saya tadi tiga, tinggal dua, satu lagi aja. Tapi saya setelah itu aja, Om Faisal. Om ya, Faisal silakan, saya baru silakan, baru silakan. mau ngomong gitu. Persilahkan dong, Faisal Oh, dulu. saya udah tahu di Eh, kepalanya Om Arya ya. Oke, silakan, Maksudnya, silakan Om Arya. karena Silakan, jawabannya silakan. Ustadz panjang-panjang soalnya. Jadi Iya, silakan silakan, sama Om Bro Faisal. Faisal, ya, silakan yuk Ah, langsung. tafadhol. ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam Sam, warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Daniel, Ustadz Arya, dan teman-teman semua. Pak Ustadz, Silakan Ustadz Faisal. ini saya kayak dapat hidayah nih dalam arti kok dalam perjalanan pulang itu nyambung ya di acara malam ini, Pak Ustadz. Dan yang saya sangat bersyukur ini penjelasan paling logik yang saya terima, yang masuk banget di saya gitu, Pak Ustadz. Sam ya dari penjelasannya. Itu bagi saya berkah banget karena saya sempat berpikir apa selama ini saya seperti apa mengabaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh para ustadz gitu ya. Tapi malam ini saya malah mendapat pembenaran gitu bahwa yang ada di pikiran saya seperti yang Ustadz Sam sampaikan tadi ya, khususnya terkait dengan mencukur di 10 hari terakhir ini sebelum Hari Raya Kurban. Makasih Pak Ustadz. Eh, Pertanyaan dari saya satu nih Pak Ustadz, saya selama ini ada kebiasaan memang menitipkan kurban itu di tempat yang jauh Pak Ustadz. Ya. Dan memang di menjelang hari hanya itu ada pertanyaan apakah itu akan disumbangkan dan lain-lain. Dan saya selalu mengambil opsi itu Pak Ustadz karena ya nggak mungkin lah sampai dikirim ke alamat saya gitu Pak Ustadz. Hmm, Itu hmm. insya Allah tidak mengurangi ya nilai pahala kita ya Pak Ustadz ya. Itu Iya, aja. iya, Makasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi intinya kalau ibadah itu innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini hadis masyhur masyhur itu menjadi pembuka setiap amal. Jadi innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya pakai innama itu adatul hasr, pembatas. Hanya sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Contohnya dalam hadis itu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atun yang yuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena cari dunia yang dia sedang cari ya, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, maka dia hijrahnya dapat itu. Wa man kana hijratu lillahi wa rasul, fa hijratu ilallahi wa rasul. Dan kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi oleh karena itu yang sudah Om Faisal lakukan niat berkurban dan di tempat yang kita pertama yang penting adalah kita ada trust, ada kepercayaan sama yang melaksanakannya. Karena tidak sedikit yang melaksanakan ini memang tidak bisa dipercaya. Tidak sedikit ya, artinya ya banyak itu orang yang kemudian dia dapat amanah tapi tidak ditunaikan. Saya menyaksikan dulu ketika berhaji ya, karena semua jamaah itu kan kena dam, karena haji tamatu. Kemudian dikumpulkanlah uang, setiap orang 300 real dikumpulkan. Kemudian saya usul, saya bilang yang ke karomnya, saya bilang Pak Haji, bolehkah saya ikut melihat di mana itu di tempat tempat kurban itu atau tempat penyembelihannya itu. Karena kita nggak afdol kayaknya ya. Kebetulan saya pada situ masih masih tahun 2002 ya masih muda banget lah, masih masih lagi kuat-kuatnya gitu ya. Nanya gitu. Kemudian kata kata boleh lah Pak, tapi cukup untuk 10 orang saja. Maksudnya untuk 10 yang tamatu saja. Yang sisanya yang 30 lagi udah kita percayakan sama seorang gitu ya. Nah, kemudian saya bertiga gitu, diutus ke sana. Yang memang dibelikan hanya 10. Kemudian disembelih atas nama regu saya sama regu yang teman saya berdua gitu ya. Yang lainnya nggak tahu gitu. Dan ini yang memang kadang-kadang susah ya. Tapi apapun yang dilakukan oleh pelaksananya,
eh, yang sudah disampaikan, yang sudah dilakukan oleh Om Faisal sudah benar. Artinya niatnya sudah kurban. Jadi begitu sudahnya setor uang saja udah itu dinilai kurban. Apakah di sana ya dibelikan atau tidak? Atau pernah juga dibelikan tapi karena sudah dipotong operasional macam jadi murah dan sulit untuk mendapatkan hewan yang layak kurban dengan harga yang sangat murah. Akibatnya dibelilah yang 10 kilo, yang 15 kilo dan seterusnya sehingga nyembelinya sambil berdiri diinjak aja sendirian gitu ya. Dan itu kadang-kadang ngenes gitu ya. Loh kok kan ini kan kurban ini kan harusnya hewannya juga layak kurban. Tapi bagaimana mungkin layak karena uang yang disedia ditransfer ke pelaksananya tidak mungkin tidak mencukupi gitu. Pernah kejadian seperti itu. Tapi mudah-mudahan sekarang enggak lah. Ya, lembaga-lembaga itu juga ngukur harga pasaran di tempat yang terpencil pun tentunya bisa dihitung dan itu kita bisa memperkirakan. Dan kemudian kalau ada biaya operasional itu yang layak, yang wajar saja. Jangan sampai mengejar biaya operasional sampai kemudian pelaksanaan kurbannya eh, tidak gitu. Jadi apa yang dilakukan? Tapi kalau saya memang kalau saya berpendapat memang kurban itu sebaiknya ya yang kita ikut makan karena dalilnya itu disuruh wakulu ya jadi dalilnya itu wakulu makanlah minha gitu sebagian darinya jadi kita yang kurbannya itu disunahkan makan ada perintah di situ makanlah gitu ya ya jadi memang kalau saya misalnya disuruh memilih ya saya biasanya di tempat yang kemudian dekat ya dekat yang kemudian eh, kita bisa juga makan, boleh makan, atau keluarga kita juga boleh makan. Karena apa? Bukan hanya orang yang butuh kalau di kurban, yang tidak butuh, yang tidak minta pun boleh dikasih. Jadi ada sepertiga. Jadi sepertiga untuk yang kurban, walaupun itu nggak strict ya. Jadi maksimal lah, maksimal sepertiga. Kemudian sisanya untuk yang butuh sama yang tidak butuh. Tapi kalau yang tidak butuh itu jangan disodokah bunyinya. Jangan sedekah bunyinya tapi sebagai hadiah. Jadi bisa daging kurban itu bisa jadi hadiah kepada orang tetangga kita kaya tapi kita kasih hadiah daging kurban. Atau orang itu sebenarnya tidak butuh daging itu tapi kita kasih hadiah. Atau kepada orang yang butuh namanya kita kasih sedekah. Sedekah. Dan itu memang sudah biasa kita lakukan. Insya Allah. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Mas Faisal ini sudah benar. Ya, mudah-mudahan Allah akan menerima ya apapun atau dikerjakan atau tidak, layak atau tidak setelah kemudian pelaksana itu kan bukan urusan udah selesai karena kita percaya sama amanah ya lembaga atau orang yang kita titipi ya. Ya. Walau alam Amin, bisawab. amin ya Allah. Atur nuhun Pak Ustadz Syam ya. Sama-sama, Ya, sama Mas. Terima Assalamualaikum kasih Kang Faisal, Ustaz Waalaikumsalam Sam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum. Mbak Neno Soel sudah raise hand, dipersilahkan. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Pak Ustadz mau tanya. Jadi saya pernah mendengar di kampungnya Bibi itu mau korban tapi arisan. Hmm. Tahun ini siapa, tahun besok siapa gitu. Itu Hmm. apakah boleh? Karena ya Hmm. memang dari segi eh, anggaran atau dana ya minimalis tapi niatnya sudah besar. Nah, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Ya, jadi arisan itu kan ngutang sebenarnya. Sebenarnya sih ngutang itu hanya boleh untuk kebutuhan pokok. Jadi hukum asal ngutang gitu ya. Boleh kita pinjam ngutang gitu ya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kalau yang tidak pokok, tidak utama itu sebenarnya sih menghindar hutang. Karena namanya hutang ya. Kalau seandainya dia sudah duluan kurban, artinya dia punya hutang ya, sama yang dapat belakangan. Nah, apakah dia dijamin bisa membayar hutang-hutang itu atau tidak? Karena kalau jadi hutang nanti di akhirat pun ditagih, kan jadi masalah. Ya. Ini yang sebenarnya niatnya baik, tetapi salah. Baik saja tidak cukup. Baik, niat baik.
Tapi karena salah, karena sebenarnya syariat itu kan harus benar, harus shawab namanya, baru diterima. Nah, ini kalau seandainya dia belum punya, tidak punya kelebihan, artinya tidak ada sebab, hukum sebab dia disunahkan untuk berkurban, karena nggak ada gitu, nggak ada. Jadi memang karena nggak ada, berarti nggak ada sebab untuk dia melaksanakan itu gitu. Ya sudah, ya sudah gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri dengan arisan. Arisan itu identik dengan hutang. Jadi yang dapat duluan punya hutang. Nah, sementara yang dapat belakangan dia punya piutang. Artinya eh, tujuannya untuk kurban, tapi yang terjadi adalah utang piutang. Dan utang piutang itu amalan yang dihindari. Hindari. Pernah Rasulullah SAW tidak jadi menyolatkan seorang jenazah karena dia punya hutang. Kemudian Rasul mengatakan, silahkan siapa yang akan menjamin membayar hutangnya, baru akan saya sholatkan. Baru dari salah satu mengatakan, ya Rasul, biar akulah yang melunasi hutang dia. Maka baru Rasulullah kemudian menyolatkan dia. Artinya, membawa hutang sampai meninggal itu dihindari atau tercela, ya, tercela. Jadi makanya ketika mengantarkan jenazah kan siapa yang punya hutang itu bukan basa-basi, itu harus ditunaikan, harus ditunaikan. Karena kalau tidak ditunaikan oleh ahli warisnya, itu menjadi hutang dibayar di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan pahala yang dia punyai. Sampai kemudian habis. Makanya Rasulullah mengatakan, apa? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Apa itu muflis? Muflis itu adalah bangkrut gitu. Kata para sahabat, orang yang tadinya kaya sekarang jadi miskin. Rasulullah enggak seperti itu. Muflis itu orang yang sudah di akhirat nanti ketika dia yaumul hisab, dia membawa pahala banyak dari sholatnya, dari hajinya, dari macam-macam. Tetapi dia hutang ke si A, hutang ke si B, pun dolim ke si A, dolim ke si B, ngambil harta orang, macam-macam. Mereka nagih, maka dibayar dari pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, sampai habis ternyata yang nagihnya masih banyak. Akhirnya keburukan dari orang-orang yang punya piutang itu diserahkan ke dia, sehingga dia tidak membawa apa-apa kecuali dosa yang kemudian dilemparkan ke neraka. Itulah orang bangkrut, orang muflis. Maka dari itu, kalau saya sih ya sarankan sebaiknya tidak arisan, tidak arisan, karena tidak dinilai, tidak dinilai sebagai kurban. Atau kemudian iuran jadi lebih dari kalau 7 orang gitu ya, satu ekor sapi misalnya 30 orang, ya itu bukan kurban. Ya, jadi sedekah saja. Kalau niatnya pengen pengen ada daging kurban ya, ya itu iuran aja, iuran barang-barang. Kemudian nanti disembelih dibagi sesuai dengan proporsi yang dia serahkan uangnya. Nggak usah ada arisan, arisan kurban, arisan haji, arisan umroh itu sesuatu hal yang memberatkan yang justru Allah sebenarnya meringankan. Tapi kemudian orang-orang ini memberatkan. Padahal dia tidak punya kewajiban. Apalagi ini sunnah ya. Wajib pun kalau misalnya zakat misalnya. Ya dia kalau nggak punya ya nggak dengan zakat. Maka saya sering menyampaikan tuh. Zakat profesi itu zolim. Karena orang mustahik, orang hartanya nggak cukup untuk kebutuhan pokok, kok harus bayar zakat bulanan gitu. Ya kan? Jadi ya itu. Itulah manusia. Niatnya bagus tapi salah. Hmm. Walau alam bisawab. Ya, baik Ustadz. Nanti dikirim aja yang Bu Neno dikirim ke sana ke kampungnya si Bibi. Insya Allah. Pikirin kamu Bibi. Oke, baik. Yang lain silahkan jika ada yang bertanya. Sebelum saya serahkan kepada Uda Daniel. Ditawarkan, ditawarkan. Oke, Kalau lanjut ya. kalau belum ada yang lain, silahkan. Udah, pertanyaan Ya, berikutnya. ini berawal dari kemarin ada yang unik, Ustadz, di himpunan alumni. Ada yang selling kurban, tetapi menjual yang betina. Hmm. Akhirnya ribut, tetapi alhamdulillah malam ini terjawab. Dan saya mau tanya tadinya, tidak ada yang mengatakan dalam tadi yang Ustadz tulis bahwa harus jantan. Ya. Tetapi nalar saya tadi juga sudah terjawab dengan pernyataan yang terakhir mungkin Ustadz. Hmm. Ya, artinya jangan sampai hamil atau
sedang menyusui. Hmm. Berarti, wah, jangan-jangan dibilang jantan biar memastikan supaya supaya terhindar dari sedang hamil ya Ustadz ya. Iya, Itu yang betul. itu yang 2A. Iya. 2B juga saya tidak menemukan tulisan Ustadz yang mengatakan harus dewasa, harus bertanduk. Berarti kalau dia masih anak muda, si kambing, tapi dia gempal, kayak Om Jody, boleh dong ya jadi Hmm. kurban ya. Begitu Iya. kan? Nah, Iya. itu aja. Namanya Om Jody Nah, kami. Iya. Iya. Jadi jadi gini. Gini. silakan, silakan, Kurban silakan. ya, kurban itu kan tujuannya berbagi daging ya. Kalau sekarang sumber protein hewani ya, di mana untuk daerah-daerah tertentu ya atau orang-orang tertentu untuk mendapatkan protein hewani itu sulit karena mahal kan gitu ya. Maka di hari raya Idul Adha itulah makanya disebut dengan hari raya besar ya atau raya Gung. Maka orang-orang yang biasanya tidak mampu mengkonsumsi protein hewani itu mereka dapat gitu, dapat. Maka berarti yang disembelih itu harus yang ada dagingnya, bukan yang bertanduk. Ya. Nah, sedangkan kenapa kok diutamakan jantan? Karena populasi hewan itu, jantan itu cukup 1 untuk 10. Udah. Jadi pejantan, ini apa domba jantan itu ya, itu betinanya 10, jantannya satu cukup. Ada yang mengatakan bahwa pokoknya 1 banding 15 gitu ya. Ini orang-orang papet lah, tahu lah. Jadi makanya kalau yang disembelihnya jantan tidak akan mengganggu perkembangan pertumbuhan populasi. Ya. Tetapi kalau yang induk betinanya ini bermasalah gitu. Walaupun tidak sedang bunting atau tidak sedang menyusui, kalau di kemudian yang disembelihnya yang betina, maka akan populasi akan berkurang gitu. Maka itu bagian dari hikmahnya gitu. Dan biasanya yang berdaging itu jantan. Kenapa? Karena yang betina itu begitu dia bunting, begitu menyusui itu surut. Coba aja ibu-ibu kalau yang sedang hamil atau menyusui kan susut itu kan, karena diserap oleh bayinya, oleh anaknya gitu ya. Makanya harus dikasih asam sulfat ya, asam asam folat gitu. Yang hamil sama ini supaya dikasih asam folat bukan asam Udah, udah, sulfat. Oh, udah selesai samsul. Ustadz pemilunya. Udah dikasih asam folat jadi supaya supaya gemuk kan gitu ya. Maka dari itu bagaimana hikmahnya. Jadi syariat Islam itu masuk akal dan pasti manusiawi sesuai dengan fitrah gitu ya, sesuai dengan fitrah. Makanya kalau saya memahami setiap hukum itu ini sesuai fitrah enggak? Kalau tidak sesuai fitrah ini kayaknya ada yang salah gitu. Ya. Kemudian ada yang salah bukan salah dalilnya, tapi salah menginterpretasikan dalil, salah menafsirkan, salah memahami dalil gitu. Bukan dalil yang salah. Dan ternyata seperti itulah yang terjadi. Seringkali silang pendapat itu kan karena bagaimana cara memahami dalil. Banyak hal yang kemudian kalau kita bisa bongkar gitu ya. Ya alhamdulillahnya apa saya pernah belajar usul fikih, metodologi ijtihad dan seterusnya. Jadi sehingga oh ini salah memahami ini. Jadi ini enggak sama dengan perdebatan tentang apa tentang bumi ya, bumi flat sama bumi bulat, bulat kan gitu. Jadi viral kemana-mana. Jadi kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Ya, ya itu. Jadi intinya tadi apa hikmah kenapa yang jantan? Karena secara ilmiah juga jantan itu tidak dibutuhkan banyak untuk hewan ya, untuk hewan. Dan kemudian betina itu dibutuhkan sebagai indukan untuk kemudian nanti punya keturunan ya. Apalagi kalau biasanya yang besar yang berdaging itu anak keturunannya juga besar dan berdaging juga gitu ya. Itu dari betinanya. Jadi betina apa indukan Garut itu mahal mahal dibanding dengan apa kambing kambing itu kambing apa nama kambing kecil-kecil itu. Itu jadi itu udah ada Kambing hikmahnya. dramaga. Tapi tapi ingat kalau tidak ada yang jantan itu ya tidak ada yang jantan atau ada tapi itu sebagai induk pejantan. Kalau seandainya disembelih jadi nanti hilang gitu induk pejantannya, maka yang betina boleh asal berdaging.
asal tidak sedang hamil dan tidak sedang bunting atau tidak sedang menyusui supaya terselamatkan. Itu boleh. Pernah dulu saya dapat telepon dari ada satu RT dengan saya, dia dapat tugas di Afrika Selatan. Kemudian di atas, kemudian beliau telepon dari sana jauh-jauh. Pak Ustadz, saya tuh mau kurban, beli 10 ekor domba. Ternyata betina semua. Terus gimana saya kurban? Saya bilang, sembeli aja. Ada dagingnya nggak? Ada. Bismillah, sembeli aja. Karena dia juga bingung katanya. Nggak ada lagi katanya, yang betina doang. Saya sembeli aja, yang penting niatkan korban. Gitu. Termasuk tadi misalnya umur umur itu kena dulu standarnya itu kan karena tidak ada proses penggemukan. Zaman dulu Rasul itu apa hewan-hewan itu di digembalakan. Jadi di padang-padang gembala gitu ya. Sehingga kan sulit tuh kalau kalau nah, karena alamiah gitu. Jadi makanya mungkin yang boleh boleh berdaging itu berdasarkan umur. Tapi kalau sekarang proses penggemukan beda lagi ceritanya. Itu baru setahun tapi udah wah gemuk banget. Dan itu lebih utama karena yang dibagikan dagingnya semakin banyak. Jadi kalau suruh milih yang gemuk sama yang bertanduk, pilihlah yang gemuk. Ya. Apalagi kalau gemuk bertanduk, nah itu lebih. Tapi nanti di akhirat gimana? Katanya kalau kan kalau misalnya bertanduk nanti kayak kayak motornya motor trail gitu. Itu makan ilusi aja orang-orangnya. Atau ada orang nggak mau patungan 7 orang tuh sapi. Kenapa? Nanti ngetem nanti. Nanti nunggu kumpul juga belum tentu semuanya sudah standby katanya. Mau diangkut oleh hewan kurban itu. Jadi kiranya angkot Ngetem. lebih liang kayak. Jadi kurban dikira angkot lebih liang gitu suruh ngetem dulu. Belum belum Enggak lah. penuh nampak. Jadi masing-masing gitu. Baik Ustadz. Eh, Ya, Aduh, makasih Ustadz. makasih. Jazakallah khairan sama-sama, Ustadz. Mantap. Ini sama-sama. dia kita punya Ustadz Di, yang logik nih. Iya, Masya Allah. persilakan nih Kang Cucu yang dari jauh-jauh Silakan. Kayaknya tengah malam di banyak sana. nih cucu. Cuma rada Silakan, ini silakan. nih. Rada malu-malu nih Om Cucu nih. Kang Mangga, Cucunya mangga, ada mangga tuh. dua, pakai iya, dua nih. Dua Assalamualaikum dia. Luar biasa. dua Pasang dua. satu. Pasang Waalaikumsalam Waalaikumsalam dua. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Tat, ini ada satu yang tanya nih, untuk kurban prioritasnya sapi atau kambing. Nah, karena zaman Rasulullah kan itu kelihatannya kambing ya, domba lah ya. Ya, Nah, ya. karena orang nggak suka makan kambing, ada yang tidak suka gitu, tidak semuanya. Hmm, Maka hmm. mereka, lebih baik saya sapi gitu. Padahal menurut salah satu ustadz, enggak, lebih baik katanya kambing. Menurut Ustadz Sam gimana nih? Silakan Ustadz Sam. Kalau saya lebih baik sapi. Pertama, pasti lebih banyak dagingnya, pasti. Hmm. 7 orang sapi 1 ekor ini 7 orang dengan 7 ekor domba itu kalahnya jauh. Ya, Karena saya karkasnya lebih banyak sapi. jauh, Karkas. jauh, jauh dah, jauh dah. Ini sama-sama tiga Hmm. juta setengah nih. Misalnya saya sapi dapat yang 400 kilo, ya. Hmm. Kemudian domba misalnya yang 3,5 juta itu paling sekitar 26 atau paling banter 30 kilo. Itu Ya, jogrogan ya, saya jogrogan itu. Artinya kalikan 7, Kali 7, hanya 21. 210. 180. Dan itu pasti bisa pasti berat dapatnya paling sekitar mungkin berapa 70 atau kalau 10 10 ya, itu Kelas apa kantong gitu ya, plastik gitu ya. Itu pun kecil-kecil. Nah, sebenarnya sapi misalnya 400 kilo itu bisa 2 3 kali lipat kan gitu ya. Itu artinya dari sisi karena kita keutamaan itu jangan 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 pakai apa pakai perkiraan. Kalau saya orangnya saya logis, logis banget. Karena yang dibagikan kan yang lebih utama itu yang lebih banyak dagingnya, pasti. Kenapa? Ya, Karena lebih banyak orang yang menikmatinya kan, lebih banyak ya. mustahik yang menikmatinya, kan gitu ya. Pasti lebih banyak manfaatnya, kan gitu. Jadi kalau saya suruh milih, mendingan sapi 7 orang. Itu lebih mudah, lebih praktis, dan lebih banyak orang yang suka, ya, yang suka, ya. Walaupun sebenarnya nggak apa kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anak kambing. Jadi kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anak kambing. Aduh, anak kambing. Yang darting itu biasa darah tinggi. Lagi mikir maksudnya gimana.
Ya katanya Iya kan Ustaz. ada kambing mengandung kolesterol. Mengandung anak Enggak lah, kambing ya. kambing mengandung Masa anak mengandung kambing. kolesterol ya, mengandung anak kambing. Iya betul. Mengandung anak kambing lah. Hamil anak kambing maksudnya. Iya, pokoknya mengandung anak. Enggak, jadi itu kan juga enggak benar juga gitu. Enggak benar juga. Jadi kalau kalau dia hanya orang yang makan daging kambing itu apa tensi akan naik, kolesterol akan naik, enggak juga. Mm-mm. Nah, juga itu cuman supaya ini aja orang nggak suka apa beli sate ya karena mahal. Karena mahal. Pesta yang dicari kambing guling. Daging kambing confirm oleh dokter kesehatan Islam itu tidak mengandung kolesterol tinggi dan Iya. darah tinggi. Cara memasaknya yang kurang tepat menggunakan santan Iya. segala macam, ya. Tapi udah Iya. itu confirm, nggak ada masalah. Iya. Dan Oh, biasanya ini udah kenapa daging hmm, kambing atau daging sapi itu suka bau ya. Ini cara Hmm. nyembelihnya yang salah. Jadi cara nyembelih itu harus darahnya tuh mengalir. Darah Ya. mengalir itu makanya makanya bagian leher itu agak di bawah ya ditekan kemudian ada dua otot di sini yang kiri kanan ya kiri kanan itu harus putus sehingga begitu keluar deras itu semua darah dari daging itu akan keluar dan kalau tidak ada darah lagi di daging itu tidak akan bau dan seringkali itu karena saat menyembelih hanya di bagian leher doang sementara otot yang otot utamanya yang kiri kanan itu tidak terputus itu seringkali bau. Makanya orang suka nanya, kenapa kalau Ustadz Sam motong itu kok nggak bau ya, walaupun kambing, walaupun domba gitu ya. Ya karena bener nyembelihnya, karena darahnya harus semua teralirkan gitu. Jangan bahkan kalau kalau sapi itu begitu dia menghembuskan terakhir itu langsung keluar semua. Jadi begitu menyembur, nah itulah mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu Hmm. dengan nyembelih. Makanya sembelih itu harus dengan pisau yang sangat tajam dan cepat. Dan ya dulu dulu masih kuat. Memang sekarang ini saya harus dibantu. Sudah usia 56 ternyata dulu nyembelih berapa terus domba pernah domba 60 sendirian. Jadi pernah Alhamdulillah. sampai. Tapi ke sekarang itu nggak sanggup. Sekarang ini biasa dibantu sama yang muda-muda. Tapi intinya sih memang harus harus kita latihan. Karena sebaik-baiknya kurban itu sembelih sendiri. Ya, sembelih sendiri gitu ya. Tapi biasanya di kompleks saya itu yang nyembelihnya Ustadz gitu. Jadi dia nunjuk dulu. Kenapa? Nanti dagingnya enak. Jangan yang sedang belajar, nanti dagingnya bau gitu. Ada. Saya bilang, ayo kita belajar bareng-bareng belajar untuk nyembelih gitu. Jadi memang ada ilmunya juga nyembelih itu. Karena apa? Ada bagian-bagian yang memang harus harus terputus dan darah itu dipastikan bersih dari daging. Jadi tidak ada yang terhambat keluar. Ya. Jadi kalau terhambat keluar, dagingnya pasti bau. Bau manehna, cek orang Sunda bilang ya. Karena Buat ada kan buat daging. sapi. Gitu. Buat sapi. Ya, jadi itu Kang Cucu. Jadi kalau kalau saya yang lebih utama bukan domba, tapi yang lebih utama sapi. Kalau unta di kita kan sulit. Jadi jangan cerita unta kalau di kita. Nggak ada. Sulit yang berkorban unta. Lagian juga yang senang daging unta juga mungkin sulit. Yang jelas sapi itu lebih diminati lah. Dan lebih banyak dagingnya pasti. Iya. Terima kasih Ustadz. Terima Sama-sama. kasih. Kang Sama-sama. Cucu, baik. Silahkan yang lain jika ada pertanyaan. Sebelum saya bertanya, gantian saya. Oh boleh, Itu saya Hakim. persilakan. Wah, Ya, oh, Om Hakim oh, aja. itu panitia kurban di komplek tuh. wih, Langsung ini enak sama kan nih Hakim. kambingan nih kalau yang motong Om Hakim. Udah latihan sama Ustadz Sam kayaknya. Maaf, oke ya. Mangga, mangga, mangga Om Hakim. Ini, Mantap. tadi saya udah simak bahwa syarat hewan kurban itu harus sempurna, gitu. Tetapi juga ada kejadian ketika tadi misalnya dadanya sedikit, kemudian dia beli yang kecil. Nah, saya tanya, misalnya saya sebagai panitia nih, Hmm. sama Ustadz Sam tuh, Hmm. ada misalnya yang mau bawa kambing yang menurut kita tidak layak. Hmm. Misalnya kurus, kelihatan seperti penyakitan. Nah, masalahnya kalau di komplek kan bingung ya, mau Hmm. ditolak bagaimana? Nggak ditolak ya.
tidak sesuai dengan hukum syara gitu. Mungkin pencerahannya buat kawan-kawan juga, terutama buat saya gitu. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kurus, terima saja. Terima saja. Tapi kalau penyakitan disampaikan. Kalau penyakitan ya, karena itu akan berbahaya kan. Apalagi kemudian dicampur dengan yang lain gitu. Jadi kalau kena antrak atau misalnya kena jelas-jelas misalnya telah dicek sama orang dari kesehatan, biasanya ada dokter-dokter hewan yang bertugas itu, begitu kena dan itu penyakit berbahaya menular maka kita musnahkan atau kita nggak jadi disembelih gitu, selalu ditukar. Karena biasanya pekurban kita ini kadang-kadang kan tidak peduli dengan hewan. Pesen saja begitu namanya tidak semua penjual, tidak semua menurut saya, tidak semua penjual itu jujur-jujur. Jadi ada yang sengaja, ya kan orangnya juga nggak lihat, nggak ini dibawain ternyata belinya yang besar, yang tipe A, yang datangnya tipe D. Itu ada, pernah kejadian seperti itu. Atau tadi yang itu udah sebenarnya udah tidak layak, udah tidak layak sembeli gitu, atau karena udah sakit, karena lama di apa di pinggir jalan gitu, hujan angin macam-macam, itu kemudian dijual gitu, dijual dan si pembelinya juga nggak tahu karena dari mobil aja atau silahkan anterin ke panitia gitu ya. Nah, itu sering kejadian. Jadi kalau itu dikira-kira apa karena ada tadi ada ketidak apa misalnya ditipu oleh orang penjualnya dan ada kemungkinan bisa ditukar, bisa kita sampaikan ke yang bersangkutan. Tapi kalau kira-kira ini memang dia itu punyanya segitu, jadi uangnya juga cukupnya untuk membeli yang seperti itu. Ya Bismillah ya kita sebagai panitia begitu nerima amanah. Ya, terserah diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita bismillah karena kita sudah dapat amanah untuk mengurusi ya kita sembelih saja. Toh nanti kalau misal dicampur kita nggak kelihatan. Nah, yang ya mungkin ada unik itu kadang kalau misalnya ada pekurban dia menjadi bagian sepertujuh dari satu ekor sapi, tapi dia mengatakan sapi saya mana gitu. Itu yang kadang-kadang bingung. Memangnya ibu apa kurban sapi? Iya, saya kurban sapi. Mau sepertujuh dari sapi. Jadi kan susah. Karena kalau sepertujuh, sapi yang mana kita nggak tahu juga. Karena begitu ini, begitu sudah ini, yang penting udah dia setor 3,5 juta ya sudah gitu ya. Itu kalau kalau panitia di kita ini ya di komplek IPB itu kan udah 3 jam udah yang sapinya yang mana saja gitu kan. Nah cuman dia datang harus nongkrongin sapi saya mana gitu. Dan terus kemudian saya pengen yang gede gitu, yang paling gede gitu. Ya udah yang paling gede juga kan itu sepertujuh gitu sama aja sebenarnya. Cuman ya harus sabar melayani jamaah. Kalau kita diberi amanah dari panitia, kunci pertama adalah sabar dan ikhlas. Sabar dapat omongan macam-macam. Ya, kalau misalnya kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah sabar. Insya Allah tidak emosional gitu ya. Ya, jadi jadi ya itulah apa karena udah waktunya memang Ustadz Hakim itu jadi panitia. Jadi berhadapan dengan tahun lalu juga panitia kan ya. Tahun lalu juga panitia. Jadi itu, jadi kalau sakit ya mohon maaf ya kita sampaikan ini tidak disembeli karena berpenyakit. Kalau misalnya cuman kurus, kurus atau kecil ya sudahlah. Karena dia nyerahkannya seperti itu, mampunya seperti itu kita sembelih aja. Urusannya dengan Allah gitu. Ya. Karena Siap, kalau Ustaz. kalau kembalikan bingung dia. Aduh gimana belinya lagi udah nggak punya duitnya lagi kan itu. Dia udah mau kurban aja alhamdulillah kan gitu. Intinya tidak Ya. sakit. Intinya tidak sakit. Kalau sakit itu mohon maaf. Kalau sakit sih agak kompromi lah kita. Kalau sakit ya, kalau sakit. Tapi kalau kecil atau misalnya kurus itu ya udah sembelih aja lah. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Ini apa pisau pisau sembelihnya tajam banget punya Pak. Banyak, ada Saya, 3 saya, sekarang. saya pakai itu saya pinjem. Ikut motong juga nggak, Om Akib? Oh harus. Harus ya. Oke, baik. Sudah jam 21.26, Ustadz. Setengah Ya 11. ya. Sudah cukup malam. Alhamdulillah ya. Makin. Ya itu Alhamdulillah. ada Uda Novaldi tuh. Uda Hah? Novaldi lagi di
Arab Saudi tuh. Oh gitu, ikutan Ya, ini. Saya Mas, boleh nanya nggak, Pak Arya? Gimana? Dila masih mau tanya? Iya, satu sebentar. Ini Lanjut, penasaran. Boleh, Agih, silakan Ustadz Agih. ya. Boleh ya, satu ya, terakhir Ustadz ya. Ya, Iya, ya. ini Bolehlah, langsung bolehlah. ya, Pak Kamboja. Ustadz. Kamboja. Gini, Pak Ustadz. Eh, ada pertanyaan gini. Kalau misalnya dia itu masih banyak kredit, misalnya ada kredit rumah itu kan Hmm, berpuluh tahun gitu, Ustadz. hmm, Nah, hmm, itu tapi dia pengen kurban. Itu hmm, gimana, Ustadz? Jadi orang yang masih punya utang dalam jangka hmm, lama, tapi mungkin dapat bonus, terus dia pengen hmm. kurban, itu gimana? Padahal kalau dia lunasin kredit rumahnya juga nggak mungkin selesai gitu loh. Masa nunggu berapa puluh tahun baru kurban? Nah, itu utamanya bagaimana, Ustaz? Ya. Gitu aja. Jadi ini ceritanya aulawiyat ya. Yang dimaksud lunas hutang itu hutang yang jatuh tempo, karena begitu jatuh tempo itu wajib. Pada saat yang bersamaan misalnya. Pada saat yang bersamaan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, pada saat itu ada hutang jatuh tempo yang wajib dilunasi. Maka dia bayar utang dulu, tidak kurban gitu ya. Tetapi Hmm, kalau dia cicilannya belum jatuh tempo nanti, ya nanti, dan ada, jadi memang sengaja, memang kenapa bikin utang bikin kredit kenapa? Karena memang supaya bisa dicicil, dan ternyata uang yang kita punyai lebih banyak dari bayar hutang cicilan, tidak diakumulasi. Jadi memang belum jatuh tempo. Jatuh temponya tanggal berapa misalnya atau bulanan misalnya ya. Dan kita punya, maka yang seperti ini bayar hutangnya itu memang belum wajib karena belum jatuh tempo gitu ya. Maka dia dahulukanlah kurban. Nanti kalau oh, dipakai kurban, nanti uangnya untuk bayar hutang nggak ada. Kan di Allah ngasih. Ini yang hmm, sekali orang sering-sering ini mematok apa yang Allah berikan dengan hitung-hitungan matematika manusia, sehingga hmm, kemudian menjadi orang pelit luar biasa. Padahal hmm, faktanya nggak pernah kita kita bisa mengeluarkan harta di jalan Allah, nggak pernah Allah tidak ganti, nggak pernah. Allah pasti ganti, pasti hmm, loh ya. Jadi ini yang sering kali dulu pernah ada orang bertanya, Ustaz, saya itu punya uang tabungan, dulu kan nggak waiting list. Saya pengen haji, tapi kalau misalnya haji, ini tabungan untuk anak saya sekolah. Nanti anak saya nggak sekolah gitu. Kalau saya hmm, berangkat haji, terus gimana Ustaz? Mendingan saya nggak haji tapi anak saya sekolah. Saya bilang enggak, mendingan ibu haji. Anak sekolah, anaknya masih kecil kan? Nanti Allah siapkan untuk biaya anak sekolah. Bener, saya bilang. Serius ini masalah keyakinan. Karena Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita misalnya jadi orang pelit, Allah akan kasih sesuai dengan yang kita kita di benak kita. Ini nggak cukup, pasti nggak akan cukup. Ya, tapi kalau begitu, nah ternyata ibu ini alhamdulillah akhirnya berangkat haji. Begitu pulang berangkat haji, beberapa tahun kemudian cerita ke saya, alhamdulillah Ustaz, saya bisa haji, anak saya bisa kuliah, bisa iya, kuliah. Ternyata benar. Lah ya nggak mungkin lah, firman Allah salah, nggak mungkin. Siapa yang berinfak di jalan Allah, pasti Allah akan ganti, akan lipat gandakan. Ya sehingga kalau misalnya dia belum jatuh tempo utangnya, kurbanlah. Maka nanti hmm, ketika jatuh tempo punya uang untuk bayar hutang. Jangan kemudian karena masih punya hutang, pada hutang itu dibikin sama dia. Ya, saya makan gorimin, punya utang. Kenapa punya utang? Karena saya kan harus ganti mobil baru, harus ya siapa yang mengharuskan gitu. Ya dia sendiri. Artinya sebenarnya dia tidak berniat melaksanakan ibadah ya. Karena apa? Karena konsumtif dia yang kemudian dia penuhi. Ini kan yang nggak benar gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya utangnya udah diprediksikan, udah tahu, udah maka ya kurban lebih. Karena kurban itu dibatasi oleh waktu. Mulai iya, setelah sholat Id tanggal 10 ya sampai berakhir nanti asar tanggal 13. Lebih dari itu bukan kurban lagi. Sebelum itu bukan kurban, sesudah itu bukan kurban. Jadi kalau bersamaan waktunya dan harus bayar utang, nah itu baru karena bayar utang itu wajib, sedangkan kurban sunnah. Jadi kita harus dahulukan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Tapi kalau itu nggak barengan, ya kurban dulu, ya. Baru kemudian nanti bayar hutang kalau sudah jatuh tempo. Walau alam bisawab.
Iya, jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Sam atas jawabannya. Karena sudah setengah 10, jadi Oh kita tutup ya itu. Ustadz ya. Tadi ada yang itu kan. Oh ya, Yang ada yang ya, sedang ya di. jadi gini teman-teman kalau saya yang penting puasa Arafahnya jangan hari Ahad deh. Oh iya, Ya, terkait itu puasa ya. Arafahnya yang hari Ahad karena hari Ahad itu di sana bukan kan kan Sedang puasanya puasa ya. Arafah. Arafah itu di sana yang bukan di Lewiliang, Arafah itu di sana di Mekah, di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu tidak sedang wukuf, ya kita tidak boleh puasa gitu ya. Karena kan terkait dengan tempat. Terlepas yang berbeda pendapat macam-macam itu sebenarnya memaksakan diri lah. Karena tempat itu kan sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita, apalagi sekarang kan langsung gitu ya. Maka dari itu Hmm, ya upayakanlah kalau ataupun mau puasa Arafah hari Sabtu. Sebagaimana yang disampaikan oleh di Rasulullah sana. ketika di sana orang-orang saudara-saudara kita sedang wukuf, maka kita kemudian puasa ya puasa Arafah. Nah kalau sholat idnya ya karena di saya juga sama gini. Ini Ustadz kalau kita tetapkan hari Minggu, ya nanti ribut macam-macam. Namanya juga orang banyak. Ya Bikin sudah dua kita ya Ustadz. pemerintah monggo gitu ya. Saya bilang, tapi mungkin saya ikutnya hari Ahad ya. Tapi kan nggak ngaruh karena cuma satu orang, dua orang, tiga orang gitu ya. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi supaya jangan sampai melaksanakan sunnah tapi mengakibatkan perbuatan pertengkaran yang berujung pada perbuatan haram. Nggak boleh. Jadi menghindari itu lebih baik ya. Jangan sampai ngotot-ngototan dan yang tidak perlu ribut antar jamaah gara-gara memperebutkan kapan sholat Idul Adhanya hari Ahad atau hari Senin. Jadi ya sudah gitu ya. Hmm. Yang penting puasa Arafahnya sesuai dengan ketika saudara-saudara kita yang sedang haji, sedang wukuf di Arafah. Jadi hari Sabtu. Itu Baik. saja, Kang Arya ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, teman-teman juga. Sekali lagi, makasih Ustadz. Semoga istri segera sehat. Amin ya Rabbal Ustadz Alamin. selalu diberi kesabaran. Juga mungkin Amin, teman-teman amin, amin. kita yang keluarga atau yang bersangkutan sedang sakit, semoga Ya, disehatkan. Yang sedang haji, melaksanakan haji dilancarkan ya menjadi haji yang mabrur ya. Ustadz. Ya, monggo Itu silakan itu Ustadz. itu yang Doanya sedang dari haji Ustadz. wukuf di Arafah hari Sabtu. Iya betul. Ada Iya beberapa teman gitu. kita, ada Uda Novaldi, Ya, ada Sutini juga, Ustadz Testini ya, juga. ya, amin. Dan Mudah-mudahan haji beberapa yang lain mabrur mungkin ya. doakan kita semua ya. Ah, ah. Monggo Mangga Ustadz Allahumma silakan. sholli ya. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa Mohon doa kalimah Ustaz. Muhammad. Basalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Mohon doa Rasulillah. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima Amin. 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tamman Amin. maghfura wa amalan solihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Rabbana hab lana min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min Amin. azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana isfi zawjati wasi binti Haji Ahmad Firdaus anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz Sam. Mangga Juga semuanya, teman-teman mangga. semua. Ya, tenang Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Semua. Assalamualaikum. Tetap Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Syukron host, pamit. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam udah.